Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Sampailah kita pada ronde terakhir teman-teman, ronde ke-9 Event Elite Grand Chess Tour Sinquefield Cup 2024. Bagaimana pertemuan Ali Reza Firauja menghadapi Pragnananda. Dan bisa kita katakan ini adalah duel bintang muda, bagaimana catur ke depan bergantung dari pemain muda ini. Langsung kita ke permainan. Ali Reza Firauja Putih mengawali permainan dengan pion ke-4 dan Pragnananda merespon dengan I6 memilih pertahanan Prancis. Pion ke D4, lalu D5, biasanya juga dengan exchange variation pertukaran atau advance variation dengan pion melaju ke petak E5. Tetapi di sini kuda ke C3 dipilih oleh Ali Reza Firauja. Ini adalah Paulsen variation. Kuda ke F6 klasikal juga menantang sentral. Gajah ke G5 langsung mengepin kuda dengan lanjutan ke depan pion dapat melaju. Gajah ke B4 langsung juga mengepin teman-teman. Di sini pion menerima pion dimainkan dan menteri dibuat menerima karena apa? Kuda masih sedang dipin. Sebelumnya apa yang terjadi jika E5 misalkan Anda bertanya? Masalahnya ini dipin ya. Yang harus dilakukan adalah menyerang balik teman-teman. H6 adalah hal yang wajib dimainkan. Yang pertama apabila pion menerima kuda, pion menerima gajah, simpel saja. Apabila gajah mundur tetap harus diusir teman-teman. Supaya apa? Ini tidak lagi dipin saat ini. Dan kita kembali di dalam posisi dipilih variasi pion menerima pion, menteri menerima, dan kuda ke F3 saat ini pengembangan. Kuda juga ke sentral, memanfaatkan bahwa kuda sedang dipin. Gajah langsung mundur ke D2 melepaskan pinon, maka gajah memukul kuda. Pion dibuat menerima supaya ke depan dapat mengusir menteri teman-teman. Kuda juga langsung simplifikasi menerima gajah, pertukaran menteri menerima, dan B6 mempersiapkan fianchetto ke depan. Kita lihat, atau bahkan menawarkan mungkin gajah fianchetto untuk juga menguasai diagonal. Gajah aktif, rokade, dan kuda ke depan dipin karena apabila berpindah akan skakmat teman-teman. Berlanjut betul saja gajah ke D3, gajah ke B7, rokade, dan kuda ke D7. Oke, tentunya tidak mungkin kuda berpindah ya, karena akan skakmat satu langkah, menteri menerima pion G2. Oleh sebab itulah, di sini dimainkan benteng ke I1, di mana langsung juga mengancam ke raja, bahwa raja dari Pragnananda belum rokade. Di sini menteri ke D6, melepaskan ke depan supaya gajah menerima kuda, dan pion akan bertumpuk. Melihat hal ini, Ali Reza merespon dengan menteri ke E3 supaya apabila gajah memukul kuda menteri menerima. Betul saja teman-teman, hal itu pun terjadi tentunya. Dan setelah tentunya menteri menerima gajah ini juga mengancam benteng. Disinilah mengamankan raja sekaligus mensupport benteng rokade dimainkan oleh hitam. A4 inisiatif membongkar atau menyerang dari sayap menteri. C5 saat ini counter attack tentunya. A5 dilanjutkan, maka benteng ke-8 juga menekan file D ke depan. Pion menerima pion, pertukaran, menawarkan endgame menteri ke G3, ditawarkan oleh Ali Reza Firauja. Di sini kuda ke F6 dimainkan, di mana juga mensupport benteng mensupport menteri. Benteng ke B1 terlebih dahulu mengancam pion ke depan, maka pion menerima pion. Di sini menteri terlebih dahulu menerima menteri, benteng menerima, lalu pion menerima pion. Dilanjutkan dengan benteng menerima pion D4, benteng juga menerima pion B6, kuda ke D7 saat ini mengancam benteng. Benteng berpindah ke C6, kuda ke E5 menekan benteng menekan gajah, benteng ke C3 juga mensupport gajah. G6 saat ini membuka ruang bagi raja, mencegah ada skakmat di baris ke-8, benteng ke A5 mengancam kuda. Dan kita lihat teman-teman, apa yang coba dimainkan. Mungkin di posisi ini, kita langsung memainkan kuda menerima gajah bukan, tetapi ada sebuah pilihan yang cukup menarik memanfaatkan bahwa saat ini, kita lihat teman-teman, baris kedua masih semuanya pion, sedangkan raja juga berpotensi untuk melakukan skakmat di baris ke-1, sehingga langkah yang dimainkan benteng ke B8 dan komputer memberikan ini langkah brilian. Dan Ali Reza langsung gajah ke F1, mencegah ada skak ke depan di B1 tentunya apabila misalkan langsung saat ini benteng menerima kuda misalkan terburu-buru. Masalahnya tidak langsung benteng melakukan skak karena gajah menutup, tetapi benteng menerima gajah. Di sini pion wajib melaju karena apabila saat ini diterima teman-teman, pion melaju, benteng tentunya tumbang apabila benteng diterima. Ini pun skakmat benteng di B1, ditutup dimakan saja, ditutup dimakan saja. Benteng memukul benteng adalah skakmat. Inilah bagaimana bedanya ketika pion ini belum ada yang berpindah teman-teman, atau belum ada yang maju. Kita kembali di dalam posisi setelah juga langkah benteng ke B8, gajah ke F1 langsung dari Ali Reza, kuda ke G4 saat ini, H3 mengusir kuda, membuka juga ruang bagi raja ke depan, kuda mundur ke F6, benteng ke D3 menawarkan simplifikasi,
benteng ke-4, lalu benteng ke D1 langsung mundur menjaga baris ke-1, benteng ke B4 langsung juga menawarkan ke depan, G3 membuka ruang bagi raja supaya gajah ke depan dapat dipetak D3 untuk juga mensupport pion C2. Benteng ke-8 dilanjutkan, maka gajah ke D3 fokus rencana, H5 saat ini, dan H4 menghentikan pion. Kita lihat bagaimana simetrisnya pion-pion ini teman-teman. Bedanya di sini pion E6 bersaing dengan pion C2 ke depan. Raja ke G7 berlanjut, raja ke G2 begitupun dengan putih, benteng ke C7, lalu benteng ke A1. Langsung juga ke depan memaksa pertukaran. Kuda ke G4 memantau juga ke depan dengan ide untuk juga membawa benteng ke depan teman-teman untuk mengancam pion. Inilah kira-kira ide dari Pragnananda. Benteng ke A7 langkah yang menarik, dan di sini benteng langsung memukul benteng. Karena sebelumnya bisa juga dimainkan benteng ke B1 teman-teman. Membuat terlihat komplikatif karena apabila pertukaran ini sama-sama meninggalkan perlindungan. Begitupun dengan benteng memukul benteng saat ini, benteng juga menerima benteng A7. Kita kembali di sini juga langsung diterima pertukaran benteng memukul benteng. Pertukaran tentunya raja ke F6 dan benteng ke C7. Berlanjut benteng ke B1 dengan ide sebelumnya. Gajah ke E2 mengancam langsung kuda. Kuda menghindar. Gajah ke F3, benteng ke E1, lalu gajah ke B7. Benteng ke D1, gajah ke A6, raja ke G7, dan di sini benteng ke C5 mengancam kuda, benteng ke E1 mensupport, benteng ke C7, maka terjadi repetition teman-teman. Raja ke F6 terlebih dahulu ditunda oleh Pragnananda, tetapi setelah benteng ke C7 saat ini benteng ke D2, raja juga ke F1, maka dilakukan skak raja ke G2. Mereka pun setelah langkah ke-47 ini, mereka sepakat draw teman-teman. Kita lihat bagaimana juga saat ini perjuangan Alireza. Ia memang hanya membutuhkan imbang untuk menjuarai turnamen ini. Dan inilah hasil bagaimana ronde ke-9, Gukas remis dengan Wesley So, Nodirbek Abdusattorov mengalahkan Ian Nepomniachtchi, Fabiano Caruana mengalahkan Anish Giri, dan Alireza Firouzja remis dengan Pragnananda. Ini yang sudah kita bahas, sehingga standing dan juga teman-teman hasil fixnya, Alireza Firouzja menjuarai turnamen ini, diikuti Fabiano Caruana peringkat 2 dengan selisih poin yang sangat tipis tentunya, 6, 5,5, dan peringkat ketiga Maxim Vachier-Lagrave dengan poin 5, di mana juga menang tiebreak terhadap Nodirbek Abdusattorov walaupun memiliki sama poin yaitu 5 teman-teman. Dan adapun ulasan tingkat akurasi dari komputer menunjukkan Alireza Firouzja 98,4% dan Pragnananda 98,8%. Kita lihat bagaimana tingginya keakuratan mereka bermain teman-teman. Sangat-sangat menarik. Bagaimana juga duel bintang muda ini, mereka merupakan top grandmaster saat ini. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, dukung dengan cara like teman-teman. Jika ada request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.